Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Anak Agung Ayudhya Kusuma Dewi. Di sini akan menjelaskan tugas dari tata tulis artikel ilmiah yang saya buat, yaitu mind mapping. Judul saya yaitu Eksplorasi Pendekatan Jelajah Alam Sekitar JAS Pembelajaran Biologi dalam kajian literatur sistematis dalam pengembangan pendekatan berbasis virtual. Ada 10 artikel yang saya ambil dalam tugas SLR ini. Yang pertama yaitu dengan judul Pengaruh Pendekatan Jelajah Alam Sekitar JAS terhadap hasil belajar siswa pada materi klasifikasi makhluk hidup di SMPK Bina Wirawan Mawere. Dalam artikel tersebut, jenis penelitian yang digunakan yaitu eksperimen semu dengan teknik pengambilan sampel dengan random sampling. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan uji hipotesis. Hasil analisis aspek afektif menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol sebesar 30%. Selanjutnya artikel yang kedua yaitu berjudul Affective Aspect Analysis of Biodiversity Materials Using Natural Explore Approach atau JAS Assisted with Education Card. Penelitian ini jenisnya yaitu quasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group design. Penelitian ini, sampel dari penelitian ini yaitu purposive sampling dan teknik pengumpulan datanya dengan observasi. Dan hasil menunjukkan bahwa persentase dari eksperimen tersebut adalah 86,2%. Artikel ketiga yaitu dengan judul Penerapan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar JAS untuk peningkatan motivasi dan belajar siswa pada pokok bahasan pengelolaan lingkungan kelas 7 SMP Negeri 14 Kabupaten Sorong tahun ajaran 2013-2014. Jenis penelitian pada artikel ini yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK, dan dari penelitian ini diperoleh data berupa motivasi dan hasil belajar siswa untuk mengukur peningkatan motivasi menggunakan angka ARCS. Adapun untuk hasil belajar yang diukur meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan penerapan pendekatan JAS dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Selanjutnya artikel keempat yaitu dengan judul Keefektifan Model Pembelajaran Window Shopping dan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar pada Materi Ekosistem. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kuasi eksperimental menggunakan teknik pretest dan posttest design. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan NGEN, ketuntasan klasikal, ANAVA, BNT, dan deskriptif presentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas dengan WS dan JAS menunjukkan NGEN kategori tinggi, nilai rata-rata kelas paling tinggi, dan presentase ketuntasan klasikal paling tinggi. Artikel kelima yaitu dengan judul Penerapan Pendekatan Pembelajaran Jelajah Alam Sekitar JAS terhadap pemahaman konsep siswa. Penelitian ini menggunakan eksperimental dengan bentuk control group post-test design. Hasil analisis untuk profil pemahaman konsep kelas eksperimen yang menunjukkan persentase paling tinggi adalah mengklasifikasi dan menggeneralisasi. Artikel ke-6 yaitu dengan judul Pengaruh Pendekatan Jelajah Alam Sekitar JAS Berbantuan Media Kebun Penduduk Sekitar Sekolah terhadap keaktifan dan hasil belajar biologi. This study is quasi-experiment design using our non-equivalent control group design. Data obtained is quantitative data in the form of value of active obtained by inquiry method and biology learning outcomes obtained by essay test, then analysis using the statistical method of t-test and MANOVA with SPSS 23.0 for Windows. There are a significant effect of approach of nature roaming around assist the inhabitant garden the around of the school media against of active of student.
Selanjutnya artikel ke-7 dengan judul The Effectiveness of Project-Based Learning Ecosystem Dioramas with Jelajah Alam Sekitar Approach Against Students' Critical Thinking Ability and Creativity. This research method is pre-experimental design with pre-test and post-test one group design. The results show that project-based learning ecosystem dioramas with Jelajah Alam Sekitar approach was effective against students' critical thinking ability and creativity. The relationship between critical thinking ability and creativity shows the relation of 0.38 as a low criteria, so it can be concluded that the relationship between critical thinking ability and student creativity in project-based learning ecosystem dioramas with Jelajah Alam Sekitar approach is low. Selanjutnya artikel ke-8 yaitu dengan judul Pengaruh Pendekatan Jelajah Alam Sekitar JAS terhadap keterampilan proses dan hasil belajar biologi siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Lubuk Linggau. Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan populasi siswa kelas 10 yang terdiri dari 9 kelas, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi melalui lembar observasi dan tes tertulis. Data keterampilan siswa dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, sedangkan hasil belajar dianalisis dengan menggunakan uji T. Artikel ke-9 yaitu dengan judul Penerapan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar JAS untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada pokok bahasan Pengelolaan Lingkungan kelas 7 SMP Negeri 14 Kabupaten Sorong tahun ajaran 2013-2014. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Untuk mengukur peningkatan motivasi, peneliti menggunakan angka ARCS. Adapun untuk hasil belajar yang diukur meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan JAS pada pokok bahasan pengelolaan lingkungan dapat meningkatkan motivasi siswa. Artikel yang terakhir yaitu dengan judul Pengembangan Media Mobile Learning sebagai pendukung sumber belajar biologi siswa SMA. Pengembangan ini menggunakan metode dari Sugiono dengan tahapan dari potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi produk, revisi produk, uji coba produk, dan produk akhir. Hasil uji coba lapangan dari siswa yang berjumlah 20 siswa menunjukkan bahwa siswa yang telah menggunakan media sebanyak 16 siswa yang mencapai KKM, sehingga media mobile learning efektif saat digunakan dalam pembelajaran. Sekian penjelasan dari mind mapping yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.